Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nurjayat, MPM 19630641, kelas 4A, Teknik Informatika, reguler pagi, Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang prosesor paralel. Langsung ke PowerPoint-nya. Prosesor paralel. Prosesor paralel memiliki model-model komunikasi, yang mana prosesor paralel adalah pelaksanaan instruksi secara bersamaan waktunya. Ada dua model komunikasi, yaitu multiprosesor dan multikomputer. Taksonomi komputer paralel menurut Klein ada 4, yaitu SISD, yaitu Single Instruction Stream, Single Data Stream. Yang kedua, SIMD, Single Instruction Stream, Multi Data Stream. Yang ketiga, MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Yang keempat, MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Lalu SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream memiliki satu prosesor, satu instruksi stream, data disimpan di satu memori, disebut uniprosesor. Yang kedua adalah SIMD, yaitu Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Instruksi mesin tunggal. Eksekusi dikendalikan secara simultan. Terdapat sejumlah elemen proses. Setiap instruksi dieksekusi dalam set data yang berbeda oleh proses yang berbeda. Yang termasuk SIMD adalah array processor dan vector processor. Sifat komputer SIMD adalah mendistribusikan proses ke sejumlah hardware. Yang kedua, berproses secara bersamaan pada beberapa elemen data yang berbeda. Yang ketiga, menjalankan komputasi yang sama pada semua elemen data. Yang ketiga adalah MISD atau Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Memiliki satu aliran instruksi, banyak aliran data, dan belum dapat diimplementasikan dengan baik. Yang keempat adalah MIMD atau Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Terdiri dari sejumlah set prosesor, terdiri dari sejumlah set data yang berbeda. Secara simultan, mengeksekusikan urutan secara instruksi yang berbeda. Sifat komputer MIMD ialah 1. Mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah proses independen, membagikan sumber termasuk memori utama ke prosesor independen. Yang ketiga, setiap prosesor menjalankan programnya sendiri. Yang keempat, setiap prosesor berfungsi secara independen dan bersama-sama. Lalu yang termasuk MIMD ialah multiple komputer dan multiple prosesor. Multiple prosesor adalah sebuah sistem komputer paralel yang didasarkan pada pemakaian memori tunggal secara bersama-sama. Model multiprosesor berkembang menjadi software, menggunakan beberapa sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama untuk membaca atau menulis sebuah word memory dengan menjalankan instruksi load dan store. Multiple processor sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogramkan. Contoh dari multiple processor adalah Sun Interface 10.000, Senquaset Nume Q, SGI Origin 2000, dan HP atau Converse Exemplar. Nextnya ialah multiple komputer. Multiple komputer adalah sebuah sistem komputer paralel di mana setiap CPU memiliki memori sendiri dan independen. Disebut juga dengan sistem memori terdistribusi. Setiap CPU memiliki lokal sendiri dan bisa diakses dengan hanya menjalankan instruksi load dan store, tetapi tidak bisa diakses oleh CPU lain. Multiple komputer memiliki satu ruang alamat fisik per CPU
Dan juga multiple komputer mudah untuk dikembangkan tetapi sulit diprogramkan. Contohnya ialah SP2 IBM, Option Red Intel atau Sadina dan Cow Wisconsin. Next. Kombinasi dari multiple processor dengan multi komputer. 1. Rancangan dapat diskalakan. Rancangan komputer paralel dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU paralel kan. Yang kedua, Distributed Shared Memory atau DSM. Memori bersama yang menyediakan satu ruangan alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. Yang ketiga ada sistem runtime bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh compiler dan sistem runtime. Yang selanjutnya adalah jaringan interkoneksi. Memiliki 5 komponen. Yang pertama CPU, yang kedua memori, yang ketiga interface, yaitu peralatan yang membawa pesan masuk dan keluarnya dari CPU dan memori. Yang keempat penghubung, yaitu saluran fisik yang dilalui oleh bit untuk berpindah ke tempat lain. Yang kelima ada switch, peralatan yang memiliki banyak port input dan port output. Kinerja, untuk mengembangkan komputer paralel agar bisa beroperasi lebih cepat dari prosedur tunggal. Masalah kinerja yang berkaitan dengan komputer paralel ialah 1. Metrik hardware, yaitu kecepatan CPU dan input output. Yang kedua, metrik software, mengetahui seberapa cepat sebuah program beroperasi pada sebuah komputer paralel di bidang sebuah prosesor tunggal. Sekian dari penjelasan saya tentang presentasi kali ini. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.